warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nawayna al-ijtima' wal intifa' wa ma yanfa'una, nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnah rasulih ibadi islam wa ala al-huda wa dilalah ala al-khair ibtiqa jalla mardati wa hukmihi wa thawabi rabbi zidna ilman wa fahman wa aqlan ya akramal akramin. Haqqi sayyidina maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Allahumma iftah alaina auladana azwajana futuhal arifin wa faqina fid din wa hdina ila sabil jism salim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di malam yang penuh berkah, di waktu yang istimewa, di tempat yang mulia. Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidzah, para tuan-tuan guru, para kiai, sesepuh masyarakat pilih sepuh, khusus bidik terkhusus guru kita bersama Mukarram Ustaz Dr. Rasyidin Hasan, maka Allah betul hayati, kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur sehat afiat, kita dapat manfaat dari ilmu-ilmu beliau, keberkahan dari beliau di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ketua Masjid Al-Marhamah, yaitu Bapak Muhammad Walidi, Masya Allah. Kita doakan juga beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan semua jajarannya dan semua jamaah. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan selalu istiqamah dalam taat ibadah. Allah berikan kita semua rezeki yang banyak dan barakah. Allah berikan kita semua anak keturunan saleh dan salehah. Dan Allah bahagiakan kita dunia sampai akhirat, dan nantinya kita masuk surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, perkumpulan yang luar biasa malam hari ini. Tidak ada pertemuan yang sia-sia, tidak ada perjumpaan yang hampa. Semua ini adalah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pilih kita bisa duduk di tempat terbaik di atas dunia. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat paling dicintai Allah, tempat paling istimewa adalah masjid rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid menjadi tempat terindah bukan karena bangunannya, bukan karena ornamennya, bukan karena perhiasan di dalamnya, bukan karena karpetnya, tapi masjid menjadi tempat terindah karena dipakai untuk sujud di hadapan Allah dan dipakai untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak semua orang dimampukan Allah datang ke masjid, hanya orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mathalul mu'min, perumpamaan orang beriman,
masuk ke dalam masjid seperti burung yang masuk ke dalam kebun yang rindang, tenang, senang, betah ada di dalam masjid. Matalul munafik, perumpamaan orang munafik masuk ke dalam masjid, naudzubillah, seperti burung masuk ke dalam sangkar, tidak betah, panas, ingin cepat keluar. Naudzubillah min. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua menjadi pecinta masjid. Mudah-mudahan hati kita selalu terpaut dengan masjid. Amin ya rabbal alamin. Di malam ini luar biasa kita memperingati menyambut peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kenal, kita ingat, kita pelajari tentang sosok mulia Nabi besar Muhammad dan semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Inilah tanda cinta kita, bentuk penghormatan kita. Dari tadi kita baca sholawat, tadi kita baca Al-Quran. Ini luar biasa. Dari mulai datang sudah ibadah. Karena salah satu ibadah yang bisa menghapuskan dosa, bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah adalah kathratul khutaa ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah kaki kita saja sudah dihitung pahala, sudah dapat menghapuskan dosa. Belum lagi duduk di masjid niat iktikaf, nawaitul iktikaba li hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Duduk niat iktikaf, juga silaturahmi, bertemu sahabat, bertemu teman, bertemu kawan, bertemu tetangga. Berapa banyak orang yang tidak bisa berjumpa dengan tetangganya di hari-hari biasa, namun Allah jumpakan di perkumpulan yang mulia seperti ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada jamaah kita ngomong, Ustaz, ya, saya beruntung betul ada acara seperti ini, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzul Quran. Kenapa? Saya bisa berjumpa dengan tetangga saya, rumah saya dengan dia berdepanan, tapi tidak pernah ketemu. Masya Allah. Saya keluar, dia masuk. Dia keluar, saya yang masuk. Ketemu di masjid, masih hidup ngomong itu. Masya Allah. Saya sangka sudah laju Bapak itu. Ternyata masih hidup. Ini berkah ternyata. Ini perkumpulan luar biasa di rumah Allah. Allah hadirkan kita. Maka silaturahmi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah puaskan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Man habba ayyusatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang pengen panjang umur, siapa yang pengen luas rezekinya, maka sambung tali silaturahmi. Masya Allah, silaturahmi, membaca, mendengarkan Quran, itu luar biasa. Qari kita tadi baca Quran, Al-Qari wal Mustami' syarikani bil adab. Beliau yang baca, kita semua yang mendengarkan, sama-sama dapat pahala. Alhamdulillah. Masya Allah. Kata Kiai Rasidin tadi, dari Madrasah Diniyah Masjid Al-Marhamah. Masya Allah, mudah-mudahan siapapun yang berjuang, siapapun yang ikut andil, Allah jadikan keberkahan dan amal jari mengalir sampai nanti surga. Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa. Amin. Anak-anak hadroh, hadroh apa namanya? TPQ Al-Marhamah. TPQ Al-Marhamah. Masya Allah, mantap ini. Berapa bulan kita bertiap? Baru 2 hari. Masya Allah, luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan semua anak-anak kita sukses dunia akhirat. Amin. Saya bangga, senang luar biasa kalau masjid itu banyak anak-anak. Jadi jangan heran kalau masjid
Yang penting emak-emaknya diam. Yang masalah itu kalau anak-anaknya diam, emak-emaknya ribut. Itu masalah ya. Biasa. Anak-anak ribut cukup ditegur aja. Jangan sampai diusir dari masjid. Jangan sampai dijauhkan dari masjid. Jangan sampai mereka tidak nyaman ada di dalam masjid. Kenapa? Karena mereka lah para penerus. Mereka lah yang akan menggantikan imam di depan, menggantikan khatib yang nanti akan memimpin kita semua. Mungkin dialah yang akan mengimami jenazah kita. Tidak ada yang tahu di antara kita. Maka ini berkah luar biasa. Allah berikan keberkahan anak-anak kita semua. Mudah-mudahan yang belum gabung dengan PPK Al-Marhamah, Allah bukakan hatinya untuk memasukkan anaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Aset terbaik kita. Maka kita tahu, Masya Allah, dengan Quran kita jadi mulia dunia akhirat. Maka saat Quran dibaca, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Quran dibaca, diam dan dengarkan. Jadi saat ada Quran, jangan ada yang cerita, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang kelakar, yang lembang, jangan ada yang sibuk sendiri. Kenapa? Agar kita semua dapat rahmat. Dua, orang yang ceramah dan yang dengan ceramah sama-sama dapat pahala. Kalau ada orang ceramah, satu aja. Jangan depan ceramah, belakang ceramah juga. Depan ceramah sampai kanan kiri ceramah. Minta maaf, nanti malaikat bingung. Mana yang ceramah ini? Akhirnya tidak dapat pahala gagal. Ad-da'i wal mu'amin, yang berdoa dan yang mengaminkan doa sama-sama dapat pahala dan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa. Saya baru sore tadi sampai Palembang. Masa waktu akhirnya Pak Dodi nelpon saya, apa Ustaz bisa ngisi masjid kami? Masjid kami dekat rumah Kiai Rosyidi. Masya Allah, ini tarikan saya. Masya Allah. Kalau orang lain mungkin, Masya Allah, saya tidak terima. Kenapa? Saya mau sampai ngacar-ngacar juga mulai panggil. Tapi saya ingin duduk bersama Kiai. Saya ingin ngambil berkah Kiai. Saya ingin silaturahmi, ketemu beliau ini susah. Masya Allah, luar biasa. Ini artinya pertemuan yang Allah benar-benar pilih kita untuk bisa bersama insya Allah dunia akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Berkah. Jangan remehkan perkumpulan seperti ini, karena bisa jadi perkumpulan inilah yang akan membuat kita digiring oleh malaikat masuk ke dalam surga Allah. Dalam Al-Quran Allah katakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Akan digiring orang-orang bertakwa masuk ke dalam surga dalam keadaan jamaah digiring masuk surga. Nanti malaikat akan panggil, mana jamaah Masjid Al-Marhamah, kumpul semua. Nanti diabsen oleh Pak Ketua. Pak Ketua yang absen. Ternyata benar ini jamaah Bapak ini. Jamaah kami setahun sekali muncul. Agak-agak mundur dikit. Yang tiap subuh datang, yang maghrib datang, yang isya datang, yang zuhur asar datang. Inilah nanti akan cepat masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal alamin. Yang ceramah gimana kan? Ceramah cuma seumur hidup sekali datang. Mudah-mudahan tarik juga insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ini berkah. Jadi yang pertama, perkumpulan ini perkumpulan yang penuh dengan berkah. Alaikum bimujalasatil ulama wastima' kalamul hukama. Hendaknya kalian duduk bersama para ulama, mendengarkan nasihat ahli hikmah, karena dapat menghidupkan hati. Apa pesan Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ya Ali, wahai Ali, idza madha 'alal mu'min 40 sabahan lam yujalisil ulama qasa qalbu. Wahai Ali, kalau ada orang beriman 40 hari tidak duduk bersama para
qasa qalbu, hatinya jadi keras, hatinya jadi membeku. Nah, kenapa 40 hari tidak dapat hikmah, tidak duduk bersama orang soleh? Na'udzubillah min. Bahkan kata Nabi, dia akan mudah melakukan dosa-dosa besar. Wajah seorang al-kabair, na'udzubillah, bukan dosa kecil, biasa dia melakukan dosa besar. Meninggalkan sholat dianggap biasa, membuka aurat dianggap biasa, mempertontonkan maksiat dianggap biasa. Dia menggibah, memfitnah, namimah, berbohong dianggap biasa. Padahal ini dosanya luar biasa. Maka orang kalau hati hidup, kalau duduk sering bersama para ulama, akan segan, akan takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting. Pasti ada manfaat kita duduk bersama orang-orang soleh. Ada getaran-getaran di hati. Mudah-mudahan setelah perkumpulan yang berkah ini akan bangkit semangat kita untuk memakmurkan masjid kita tercinta dengan sholat berjamaah. Amin ya rabbal Alamin. Ini hikmah. Yang pertama, perkumpulan penuh berkah. Dua, kita duduk bersama untuk menggali, mempelajari peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Kalau ada yang bertanya, acara apa tuh Isra Mi'raj Nabi? Acara Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj ini kajian setiap tahun sekali. Seperti biasa, ada kajian subuh, ada kajian zuhur, ada kajian setiap 1 pekan sekali, ada kajian 2 pekan sekali, ada kajian setiap 1 bulan sekali, ada kajian setahun sekali. Kadang bab fikih tentang zakat, tentang kurban, tentang ibadah haji. Sama perkumpulan ini di dalamnya adalah dibagikan warisan Nabi besar Muhammad, dan fokus pembahasannya tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah diadakan acara semangat panitia berjuang. Panitia luar biasa. Kita doakan semua panitia mudah-mudahan diberikan pahala yang berlimpah ruah dunia akhirat. Amin. Masya Allah, datang langsung dia sambut dengan juadah, kata dia ini. Juadah atau jadah. Kalau orang Sekayu gemblong, kalau Jawa gemblong. Maksud saya baru pulang dari buat juadah, luar biasa. Ini berkah makanan, buah-buahan yang disedekahkan. Mudah-mudahan jadi makanan yang akan kita dapati nanti di surga. Amin ya rabbal. Nah, fokus tentang Isra Mi'raj Nabi tadi dibacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi. Allah mulai ayat ini dengan tasbih, subhanallah, perkara yang luar biasa di luar akal manusia. Allah langsung awali dengan subhanallah, zikir, ingat Allah. Maka ini pelajaran berharga untuk saya dan kita semua. Ibadah, zikir, amal soleh tidak bisa dinilai dengan apapun, tidak bisa ditukar dengan apapun, bahkan dengan dunia dan seisinya, karena pahalanya sangat istimewa di luar akal manusia. Satu kalimat subhanallah, kata Nabi, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang mudah diucapkan lisan, berarti timbangan amal dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil. Orang-orang yang diizinkan Allah untuk berzikir, orang-orang istimewa. Mathalul mu'min alladzi yadhkurullah walladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat Allah,
Orang yang berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Maka ini luar biasa. Kita semua kalau bisa berzikir itu anugerah dari Allah. Karena zikir itu ibadah termurah, tidak butuh modal. Kalau kita mau pergi haji, oh itu berjuta-juta, ngantri pun lama. Kalau kita mau puasa, nahan dari pagi sampai sore lapar. Kita sholat harus wudu dulu, harus menghadap kiblat, pakai baju rapi dan seterusnya. Tapi kalau zikir ini modal cuma satu. Apa Ustaz? Air ludah, air liur. Kalau masih ada air ludah berarti masih bisa berzikir. Alhamdulillah. Tidak butuh modal. Makanya sholawat ini luar biasa. Jangan remehkan. Apa itu sholawat anak-anak itu? Ini berkah sholawatnya. Satu sholawat kita akan dibalas 10 rahmat dari Allah. Amin ya Rabbal. Zikir, jangan sampai tidak berzikir dalam satu hari. Hati kita gersang, batin kita kosong. Kalau kita tidak punya zikir, silahkan zikir apapun. Ada tasbih, subhanallah. Ada tahmid, alhamdulillah. Ada takbir, Allahu. Ada tahlil, la ilaha. Ada hawla, la haula wa la quwwata. Berbanyak tahlil sebelum kita ditahlilkan. Setuju? Ini kadang tahlilan dulu baru galak tahlil. Kaki bilang Ustaz aku tak galak baca la ilaha illallah kalau mati dulu. Namun iya kalau mau yang mati duluan. Kalau kita mati duluan, wassalam. Makanya penting perbanyak zikir, perbanyak memuji Allah, perbanyak kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang istimewa mereka yang saat meninggal dunia, di saat mereka bisa menyebut nama Allah Subhanahu. Man qala akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya, akhir hidupnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, akan masuk surga. Masuk surga. Jadi Ustaz, aku galak berzikir, kakek begalah. Kalau nak mati baru nak berzikir. Ada orang na'udzubillah. Masalahnya kita tuh tidak tahu kapan nak meninggal. Ada orang lagi makan meninggal. Ada. Ada orang lagi ke kantor meninggal. Ada. Ada orang lagi berdagang meninggal. Ada. Ada. Ada orang lagi ceramah meninggal. Ada. Jangan malu bidir. Ada semua. Kita tidak ada yang tahu. Ada orang ngomong Ustaz, orang kalau mau meninggal itu sudah tahu 40 hari. Sebelum 40 hari sudah tahu dia itu bakal meninggal. Dalam hati saya, kalau Bapak itu tahu 40 hari dia akan meninggal, saya jamin 40 hari tidak keluar dari masjid. Betul? Tidak keluar dari maghrib sampai subuh lagi tidak keluar masjid. Kenapa? 40 hari lagi tinggal ya. Barulah orang kalau sudah bilang, oh pantaslah Bapak itu 40 hari yang lalu itu cerita mati dengan aku. Lalu isyarat kayaknya Bapak itu nak mati. Mati di mana? Lagi nekok botol Bapak itu. Mana tahu dia? Tidak ada yang tahu. Ya mutul maru ala ma'asya'ane. Seseorang akan diwafatkan, seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Yang biasa sholat meninggal dalam keadaan sholat. Yang biasa baca Quran meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Yang biasa tasbih, zikir, sholawat meninggal sedang megang tasbih. Alhamdulillah. Tapi yang biasa minta maaf ngerumpi dengan tetangga. Ustaz, mulut aku ini asam kalau sehari tidak kantoiwo. Oh ada ya? Alhamdulillah. Masuk lagi mangkap nak ngomongin tetangga mati bibi. Alhamdulillah. Hati-hati. Kalau kita mau bermaksiat, kalau kita mau berbuat jahat, mau menzalimi orang, mau menyakiti orang, bayangkan seandainya saat maksiat itu ketika kita meninggal dunia. Alhamdulillah min. Ayo
perbanyak zikir, menyebut nama Allah. Maka habis sholat zikir dulu, istighfar, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, ditutup dengan la ilaha illallah. Setelah itu kalau ada imam yang berdoa, kita aminkan doanya. Jangan sungkan, jangan segan, jangan malas mengaminkan doa orang. Ada imam berdoa, jangan ditinggal. Imam lagi doa, soleh, hilang jamaah. Ewe aja aku di doa. Masya Allah, ada jamaah. Pak, kenapa udah galak ngamin ke doa imam? Minta maaf Ustaz, lain doaku dengan doa imam. Wah, kau udah mati. Maksudnya gimana? Permintaan aku dengan dia tak sama. Imam kita tuh Ustaz, jualan tekwat. Aku jualan es krim. Masalahnya apa? Kan sama-sama jualan. Iya Ustaz, imam minta hujan. Kalau hujan, kelebu es krim barunya. Kalau dia enak hujan rintik-rintik jualan model, oh laris ya. Minta maaf Pak, dia tuh doa bukan hujan air, tapi hujan rahmat. Turun kepada kampung kita, turun kepada keluarga kita, turun kepada anak keturunan kita. Itu yang diminta. Maka kalau pengen doa kita cepat diijabah Allah, aminkan doa orang, doakan orang lain. Walaka bidzalik bika abda, apa kata malaikat, kau dulu yang akan dapat karena kau mendoakan orang. Amin ya rabbal alamin. Doakan orang. Apalagi ibu-ibu, ada tetangga yang sering nyakiti ibu, doakan yang baik-baik, cepat diijabah Allah. Ya Allah, tetanggaku ya Allah, mudah-mudahan panjang umur, dapat mobil limo ya Allah. Walaupun galak nanti aku ya Allah. Kalau sudah dapat mobil limo, cabutlah nyawanya ya Allah. Jangan, doakan yang baik-baik. Masuk berkah, doakan orang lain. Mana dalilnya Ustaz? Kalau katakan dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa berdoa, diaminkan oleh Nabi Harun di belakang. Maka apa kata Allah? Qad ujibat da'watukuma, kami ijabah doa keduanya. Yang doa Nabi Musa diaminkan Nabi Harun, maka doa keduanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka ini penting. Mari kita isi hidup kita dengan zikir, dengan mengingat Allah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu. Allah lanjutkan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Allah yang memperjalankan hambanya. Nabi Muhammad dididik oleh Allah. Hadabani Rabbi fahsana ta'dibi, Allah langsung yang mendidikku, kata Nabi Muhammad. Maka didikan terbaik yang diterima oleh Nabi besar Muhammad dari kecil. Sahabat-sahabatku, adik-adikku, bapak ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad tidak bisa bergantung dengan ayahnya karena ayahnya sudah tiada. Mau bergantung dengan ibunya, ibunya umur 6 tahun dipanggil Allah di pangkuannya. Menangis Nabi Muhammad, Ummi. Saat dimasukkan jenazah ke liang lahat, dibawa oleh Ummu Aiman ke kota Mekah, menangis Nabi Muhammad. Mau bergantung dengan kakeknya, kakeknya meninggal. Bergantung dengan pamannya, paman meninggal. Bergantung dengan istrinya, istri meninggal. Di tahun itu serempak dua orang yang menjaga Nabi, dakwahnya disokong, didukung oleh paman yang bernama Abu Thalib dan istri tercinta Sayyidah Khadijah. Menangis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga sedih, Nabi Muhammad juga menangis. Namun Allah didik Nabi Muhammad supaya tidak bergantung kepada siapapun. Nabi Muhammad sudah terlatih. Nabi Muhammad tidak kecewa, tidak putus asa, namun selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pelajaran untuk saya dan kita semua, jangan pernah menggantungkan hidup kita kepada manusia. Jangan pernah bergantung dengan harta. Jangan pernah bergantung dengan atasan. Jangan pernah bergantung dengan dunia. Man ihtamala ala mali qal, siapa yang bergantung dengan harta pasti kurang. Aku kaya,
aku berdagang sukses, aku punya kebun banyak, pasti hidupku bahagia. Tiba-tiba hilang semuanya, maka dia akan stres, akan hilang akalnya. Tapi siapa yang bergantung kepada Allah, dia tidak akan pernah labil, tidak akan pernah dia susah. Kenapa? Dia selalu yakin kepada Allah Subhanahu. Man i'tamada 'ala Allahi fala qalla wala malla wala dalla wala khbal. Siapa yang bergantung kepada Allah tidak akan pernah kurang. Siapa yang bergantung kepada Allah tidak akan pernah hina. Siapa yang bergantung kepada Allah tidak akan mungkin dia tidak punya arah. Siapa yang bergantung kepada Allah, pasti Allah akan cukupkan hidupnya. Amin ya Rabbal. Mari kita selalu bergantung kepada Allah. Maka Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad, Allah langsung yang memanggil baginda Nabi besar Muhammad setelah ditinggal oleh dua orang yang dicintai, yang mendukung dakwah. Nabi Muhammad hijrah pertama ke kota Taif. Ke kota mana? Taif. Hijrah pertama Nabi Muhammad. Datang ke sana berharap ada orang bantu, ada orang tolong, ada yang akan dukung. Ternyata datang ke sana dakwah keliling, menemui para pembesar. Ternyata yang didapat oleh Nabi hinaan, cacian, makian, bahkan lemparan batu dan tulang-tulang menyasar ke tubuh Nabi besar Muhammad. Sampai dalam riwayat luar biasa, kalau kita baca dalam sirah Ibnu Ishaq dan yang lainnya, menyedihkan. Nabi Muhammad dipukuli sampai berdarah-darah. Nabi Muhammad pecah pelipis Nabi, patah geraham Nabi, sampai darah itu hampir menetes ke bumi. Nabi berlindung di bawah batang yang besar. Lalu datang malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril memenuhi baginda Nabi besar Muhammad. Wahai Muhammad, Masya Allah, kalau seandainya darah itu menetes ke bumi, ratakan mereka dengan tanah. Datang malakul jibal, tunjuk bukit gunung yang paling besar, kuangkat gunung itu, kutimpakan kepada mereka. Tunjuklah wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mau. Kenapa? Sayang kepada umat Nabi besar Muhammad. Tidak mau Nabi Muhammad. Nabi sampai berdoa kepada ya Allah, asallah an yukhrijallah min aslamihim wa ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, aku tetap berharap mudah-mudahan akan keluar dari sulbi-sulbi mereka anak keturunan yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan apapun. Itu doa Nabi besar Muhammad. Ya Allah, nangis Nabi Muhammad, ngadu dengan kepada Allah. Ya Allah, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hillati wa hawani 'ala nas anta rabbul mustad'afin ya arhamar rahimin. Wahai Allah, aku orang lemah, usahaku tidak ada apa-apanya. Masya Allah, aku orang yang tidak punya apa-apa. Engkau adalah Tuhan yang orang lemah. Kau maha pengasih lagi maha penyayang. Mau engkau arahkan kemana terserah ya Allah. Tempat jauh aku akan disakiti, atau tempat dekat aku akan dikuasai, aku tidak peduli. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Aku tidak peduli asal kau tidak marah kepadaku ya Allah. Inilah hebatnya Nabi besar Muhammad. Tidak peduli manusia mau benci, manusia mau marah, manusia mau menyakiti Nabi, asal Allah tidak murka, kata Nabi, aku tidak peduli. Inilah puncak dari pasrahnya Nabi Muhammad, luar biasa. Maka ini penting kita sebagai umatnya, jangan sampai mencari kesenangan manusia, jangan cari pandangan manusia, jangan sampai kita mencari muka di hadapan manusia, tapi kita menyakiti hati Nabi besar Muhammad. Hati-hati, kadang kita minta maaf, tidak enak dengan orang lain, tidak biasa. Kalau acara nikah tidak ada biduan, itu tidak biasa.
Kalau acara nikah ada organ itu tidak biasa, nanti jadi omongan orang. Kita tidak enak. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita melakukan dosa dan orang lain melakukan dosa di tempat kita diam, sibuk bahasa, maka kita tuan rumah akan ditanya di hadapan Allah. Dosa orang melakukannya akan ditransfer kepada kita. Naudzubillah min. Minta apa? Saya kemarin ngadakan acara, dahulu saya biasanya orang tuh pasti mengundang organ tumbang biasa, biduan sepaket. Saya sampai di telepon, Ustaz, Pak, katanya, nanti kami kasih gratis saja untuk Bapak. Tidak tahu kalau kita Ustaz dulu. Kasih gratis untuk Bapak, tenang aja. Biduan, musik gratis. Saya tidak. Cukuplah sholawat. Biarlah mau ngomong apa orang dunia ini, biarlah orang mau mencaci kita, asalkan Nabi Muhammad tidak marah kepada kita, asal Allah tidak murka kepada kita. Inilah tujuan hidup kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka ini penting sekali kita umat Nabi Muhammad punya identitas, punya keyakinan, punya semangat untuk menyenangkan Nabi besar Muhammad. Yang kita lakukan malam ini, Nabi Muhammad bangga dengan kita. Kok bisa bangga Ustaznya? Bagaimana tidak bahagia Nabi Muhammad melihat umatnya kumpul, bersilaturahmi, baca Quran, dengar Quran, sholawat, dengar ceramah. Apakah Nabi Muhammad tahu? Nabi Muhammad melihat, wa qul i'malu, beramalah, fasayarallahu amalakum, Allah melihat amal kita. Wa rasuluhu, Nabi Muhammad melihat kita, wal mu'minun, dan orang-orang beriman. Semua keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, dalam riwayat Imam Ahmad, inna a'malakum turaddu ala aqaribikum wa asyaikum minal amwat. Amal-amal kalian akan ditunjukkan Allah di hadapan orang-orang yang sudah meninggal dunia, dari kerabat, sahabat, keluarga ditunjukkan. Orang tua kita tahu malam ini, apalagi yang sholawat, masya Allah, fulan bin fulan, fulana binti fulan, masya Allah, bersalawat malam ini. Nabi Muhammad kenal dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah. Jadi Nabi Muhammad luar biasa. Tidak peduli mau orang marah, mau orang murka, mau orang masya Allah benci dengan Nabi, tidak peduli, asal Allah tidak marah. Barulah Nabi kembali ke kota Mekah. Ustaz, kok cerita tentang hijrah ini apa maksudnya? Ini prosesnya Bapak Ibu. Jadi Nabi Muhammad dapat hadiah Isra Mi'raj itu setelah perjuangan yang luar biasa. 13 tahun di kota Mekah, dihina, dicaci maki, sumpah serapah, sampai direndahkan. Nabi Muhammad berjuang, baru dapat hadiah Isra Mi'raj yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Karena ada orang kalau mulai kajian Isra Mi'raj ini sentimen dia. Enaknya Nabi Muhammad ya, mau jalan-jalan ke surga, jalan-jalan lihat dunia seisinya. Enaknya jadi Nabi ya. Kadang tengoknya yang lemak-lemaknya ya. Kalau yang susah mana pernah dipelajari? Perjuangannya, semangatnya, pengorbanannya tidak dipelajari. Tapi yang enak-enaknya, masya Allah, dicontoh, ditiru kadang. Masuk seperti ini, maka ini luar biasa. Kita semua belajar bukan hanya senangnya, tapi perjuangannya. Karena setiap perjuangan Allah akan balas dengan keindahan yang luar biasa. Susah di dunia, Allah akan balas dengan surga nantinya. Amin ya rabbal. Kembali ke kota Mekah dalam keadaan berdarah-darah itu, masya Allah, pulang ke kota Mekah, tidur di rumahnya. Malam itu pun terbelah atap rumah Nabi Muhammad. Furija sakku baiti, terbelah atap rumahku. Wa nazala Jibril, turun malaikat Jibril. Kemudian wajah abi tasmin al-zahab, bawa mangkok dari emas. Mamlu'un bil hikmati wal iman, yang penuh dengan hikmah dan iman di dalamnya. Kemudian dibelah dada Nabi besar Muhammad, dibelah dada, dikeluarkan jantung Nabi,
kemudian dicuci bersih hati Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad dibelah dadanya 4 kali. 1 sebelum Nabi Muhammad kembali kepada ibunya, ya, sekitar umur 4 tahun 5 tahun Nabi Muhammad dibelah dadanya. Takut ibunda Nabi Halimatus Sa'diyah mengembalikan kepada ibunda Sayyidah Aminah. Masya Allah. Kemudian umur 8 tahun 9 tahun. Setelah itu saat Nabi diangkat jadi Rasul yang keempat, saat peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu dibelah, dikeluarkan. Jadi operasi yang dilakukan oleh dokter yang namanya malaikat Jibril. Kalau operasi kita pasti ada bekasnya, ada jahitannya. Kalau operasi oleh malaikat itu tidak ada bekas, ditutup rapat kembali, keluar, dibersihkan, dicuci, dituangkan hikmah dan iman. Apakah hati Nabi Muhammad kotor? Apakah hati Nabi Muhammad ada sesuatu yang perlu dihilangkan? Apakah hati Nabi Muhammad itu penuh dengan keburukan sehingga harus dicucilah? Hati Nabi Muhammad bersih. Buktinya Nabi Muhammad tidak ada dendam, tidak ada marah, tidak ada murka, bahkan kepada orang yang menyakiti Nabi besar Muhammad. Kenapa? Kata para ulama, dibelah dada Nabi, dikeluarkan, dicuci bersih, walakinnahu zadahu tuhran ala tuhr, ditambah kesucian, ditambah cahaya, ditambah kemuliaan, hikmah dan iman di hati Nabi besar Muhammad. Ini hikmah ketiga. Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj, sebelum menghadap Allah, sebelum menerima perintah salat, Nabi Muhammad dibersihkan dulu hatinya. Masya Allah, ini hikmahnya. Mari sama-sama, sebelum kita sholat, sebelum kita menghadap Allah, bersihkan dulu tubuh kita, bersihkan dulu hati kita. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih tazakka. Bersihkan. Apa yang harus dibersihkan? Tubuh kita bersih, mandi wajib yang sempurna, wudu sesuai aturan. Setelah itu baru bersihkan hati. Jangan ada dendam, jangan ada iri, jangan ada hasad, jangan ada riya, jangan ada sombong. Bersihkan sebelum kita sholat. Jadi sebelum sholat hilangkan semuanya, maafkan semuanya, lupakan semuanya. Kalau bisa saat sholat itu hilang. Terus kadang kita minta maaf sholat, tapi dengan mau sampai kita lagi masih kental gitu, sampai gitu ketemu pulau mama di sini lagi sholat, habis sholat anak ini bilang nyam nyam dia di pasar ketemu dia, di masjid ketemu dia pula di sini. Naudzubillah, tidak bahagia hidupnya. Kenapa? Ada kotoran di hati. Jangan ada benci. Inilah sunnah Nabi besar Muhammad. Salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan orang, padahal ini sunnah Nabi yang membuat kita masuk surga bersama Nabi besar Muhammad. Apa pesan Nabi kepada sahabat Nabi Anas bin Malik? Ya gulam, wahai anak. Bahasa gulam itu untuk anak usia 6 sampai menjelang balik, 6, 7, 8, 9, 10 ke atas sampai menjelang balik itu gulam. Anak-anak, Masya Allah. Pesan Nabi Muhammad, wahai gulam, ini stata'ta antusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika ghishun faf'al. Wahai Anas bin Malik, kalau kau bisa, wahai anak, kalau kau mampu pagi hari, sore hari, bersihkan hatimu, jangan ada benci dengan siapapun, lakukan. Faf'al. Kenapa? Wadzalika min sunnati. Ini adalah sunnahku, kata Nabi besar Muhammad. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa orang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku maka dia akan bersamaku di surga. Alhamdulillah.
syarat masuk surga harus bersih hati. Ustaz, aku galak masuk surga asal dakati bibi itu di sana. Saking bencinya dia tetangga itu. Pokoknya dah galak aku masuk surga kalau ada dia. Maaf ya, lu aku di neraka ya. Alam kepakam ya. La ilaha illallah. Jangan sampai karena sebelum masuk surga tuh diperiksa semua. Kalau masih ada bersih, selesaikan. Kalau masih ada utang, lunaskan. Hati-hati. Yang buat kita lambat masuk surga gara-gara urusan dengan manusia. Ada utang, hati-hati. Ada yang layamun. Utang tidak pernah mati. Walaupun orang yang sudah mati. Jangan senang. Alhamdulillah Ustaz. Ngapa? Aku punya utang sama bapak itu lah mati. Alhamdulillah kan ini. Ini bahaya. Kalau di dunia kita bisa bayar dengan uang, dengan emas, dengan perak. Berapa emas hari ini? 14 juta 300 rupiah 600. Oh, update ibu itu. Mas, alhamdulillah. Bayangkan nanti di akhirat tidak berlaku lagi uang, tidak berlaku lagi emas, tidak berlaku lagi perak. Semua akan diganti dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala baca Quran, pahala zikir, dijadikan alat tukar untuk mengganti utang kita. Naudzubillah min. Maka ingat-ingat, yang masih ada utang dengan kawan bayarlah. Jangan kadang kalau utang kecil itu yang tidak diperhitung ke dalam. Ditagih kawan, loh, kau ada utang sama aku berapa? 2.000. Sudah 2.000 juga. 2.000. Dia nggak remeh. Tapi dalam hati aku dari itu loh, 2.000 itu utut kau di akhirat selesai. Hati-hati dulu yang kita sekolah mungkin, masya Allah, beli gorengan, ambil 5, bayar 2. Ada uangnya di sini. Mana uang? La ilaha illallah. Hati-hati. Kita akan meremeh. Ayo Ustaz, 2 juga. Pas dicari, ternyata Allah dah ganti lagi. Mana labang turun mamang itu? Gara-gara kita. Walhasil wajib dicari. Kita harus bayar utang. Tak bisa temui orang-orang yang sudah meninggal Ustaz. Cari yang kedua ahli warisin. Cari. Mamang itu dah ganti. Anaknya di mana? Cari anaknya. Udah ganti lagi di Palembang, dah ganti anaknya. Sudah keluar kota, hilang kota. Tak ada lagi Ustaz ahli waris tidak ketemu. Yang ketiga baru cara yang ketiga. Apa itu? Sedekah di masjid, niat bayar utang. Masuk kalau duit. Itu 3 tahun. Kalau sehari 5.000 berapa? Setahun 360 hari. Kali kau. Ngantuk lagi pening balik itu. 5 tahun yang hati. Ada yang 6 tahun dari SMP langganan dengan mamang itu. Tiap pagi ngambil gorengan buah tu lah. Itu 2 kali 5 tahun. Bayar. Masukkan ya Allah. Masukkan di celengan masjidnya ya Allah. 2.500.000. Tiap hari 2.500.000. Aku niat bayar utang dulu ya Allah. Berharap nanti pahalanya akan jadi pengganti utang di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Kalau 2.500.000 masukkan berapa? 500 juta. Mantap. Dengan senang hati ketua masjid. Masuk apa banyak ini? Oh ternyata banyak utang kampung ini. Walhasil harus kita ganti, harus kita bayar. Urusan dengan manusia tidak akan selesai kecuali nanti saat kita sama-sama ridha di hari kiamat. Ada yang dibalas dengan pahala habis. Ternyata dosa-dosa orang itu akan ditimpakan kepada kita. Naudzubillah min. Ini hikmah ketiga. Maka sebelum kita menghadap Allah, mari sama-sama bersihkan hati. Karena sumber dari semua keburukan, semua malas adalah hati yang kotor. Dulu ada ulama sampai dia tidak bisa bangun malam 2 bulan gara-gara satu hal. Apa itu?
Dia masuk masjid, lihat orang sedang nangis. Nah, dalam hati dia ngomong apa? Bapak ini murah. Nami tarai dia melembang. Ngaku nak di masjidnya nangis tuh. Kalau nak doa nangis tuh di rumah, jangan di masjid. Dalam hati Allah hukum dia 2 bulan tidak bisa bangun tahajud. Allahu Akbar. Kenapa? Dia lihat, dia teliti apa sebabnya. Ternyata ada prasangka buruk sekali dengan orang. Ini ulama, orang soleh. Kalau dia tertinggal ibadah, maka langsung introspeksi diri. Langsung dia lihat apa dosa yang kulakukan, apa sebabnya yang menghalangiku dari ibadah. Maka sebabnya karena ada satu titik keburukan di hatinya. Bayangkan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jangankan tahajud, kita lah 2 tahun tak tahajud santai kan? Subuh terliwat, masih santai baca sengeh dia mulai bang. Masuk kantor, masuk ke pasar, berdagang, belum sholat subuh dia. Masih tertawa. Kalau ada orang bisa tenang, bisa bahagia, sedangkan subuh belum sholat, berarti ada masalah dengan hatinya. Masalah Allah dia tinggalkan, dia lalu mencari rizki Allah subhanahu. Ada seorang anak muda datang kepada seorang syekh, ya syekh ya, katanya orang kalau ada ibadah, kalau orang maksiat, kalau orang tidak sholat itu bakal hidupnya susah, bakal hidupnya berantakan, bakal dapat musibah besar. Tapi aku santai saja, hidupku makmur, rizkiku lancar, aku punya anak, anakku sehat, masya Allah, bahkan pintar-pintar semuanya. Mana katanya azab itu? Aku tidak percaya. Maka ditanya oleh Syekh tadi, hal salaita subuh? Apakah kau pagi tadi sholat subuh? Jangankan sholat subuh saya, aku bangun 8:30. Ngacar-ngacar aja mulai. Habis bangun langsung ke kantor. Apa kata saya tadi? Inilah azab terbesar, azab terhebat, azab terdahsyat. Bukan kau hilang semua harta, bukan meninggal semua keluarga, bukan lenyap dunia, tapi kau tidak dimampukan ibadah dan kau tidak menyesal saat meninggalkan ibadah dan tidak merasa berdosa, menangis saat kau bermaksiat kepada Allah. Itulah azab terbesar di atas dunia. Naudzubillah min. Jangan sampai. Maka yang penting itu saya dan kita semua, mari bangunkan istri dan anak-anak kita untuk sholat ke masjid. Mari bangkitkan anak-anak istri kita, bangunkan. Bapak-bapak bangunkan istri, ibu-ibu bangunkan suami. Itu tanda sayang. Man insa'aka li salati hum asyaddu hubban lak. Siapa orang yang menasihatimu tentang sholat, dialah orang yang benar-benar mencintaimu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu pernah dibangunkan oleh suami? Alhamdulillah Ustaz, dibangunkan terus. Tapi bukan untuk sholat Ustaz. Ini yang lain ini. Masya Allah. Ada di sini. Banyak atau apa? Bangunkan. Subuh itu bangunkan saya oh my darling Allah. Bangun. Subuh saya, subuh bangun. Suami bangunkan saya, subuh saya. Tak bangun Ustaz laku kosong kaki, dah bangun ambil banyu setimuk, percikan di wajahnya. Papa, mama, subuh mama, papa subuh. Belum bangun juga ambil seember, tumpahlah di wajahnya. Belum bangun juga Ustaz, innalillahi wa inna ilaihi. Meninggal Bapak itu sudah. Ini penting Bapak Ibu. Jangan kita remehkan. Kadang kita marah anak kita telah sekolah, tapi kita tidak pernah marah anak kita lupa sujud kepada Allah. Bangun sholat, masuk sholat, naik sholat. Tapi jangan nyuruh lain. Ini kebanyakan minta maaf orang tua ini hobi nyuruh. Bujin, perintah aku nyuruh. Bapak ngusir anak ke masjid. Bapak masih duduk depan TV. Ditanya anak, bapak ada ke masjid? Kaget setengah bapak lagi bola. Bapak nonton bola, ada suruh musik.
ibunya masih sama. Ibu udah ke masjid, kaget dulu, ini episode terakhir ini. Masya Allah. Kaget tinggalin, ya lah besok baca sholat besok ya lah. Oh ke masjid lah, nih malah ke dulu. Anak tadi dengan terpaksa di rumah ke masjid, datang ke masjid, masuk masjid ketemu kawan, CS lah mau. Loh, apa kabar? Masya Allah, luar biasa. Jadi kita main kelereng besok. Main kelakar ribut di masjid. Datang pengurus masjid yang sama. Woi, apa kamu di sini? Main-main deh. Balik. Baru belum duduk udah jadi. Dia usir suruh pulang. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya pulang, udah 2 ekor yang ngobrol dari kemana lalu gitu. Habis ini di rumah diusir, di masjid diusir pulang. Sudah kita kamar mandi. Apa ini raja ke pintu ya? Jangan enak. Kalau pintu masjid itu banyak bedak. Celengan masjid baca hilang, budak dari itu. Walhasil, jangan hanya menyuruh, tapi contohkan. Ayo ke masjid, ayo sama-sama masuk surga. Alhamdulillah. Sama aja, tuntun anak-anak kita. Ini berkah ini. Masya Allah, anak-anak rajin ke masjid. Oh, matang abang kalau siang main layangan, malam main hadroh. Nah, masalah berkah ini. Luar biasa, bapak ibunya luar biasa. Nyuruh anak ngaji, ngaji di madrasah diniyah ada bayaran, jangan lupa dituntaskan. Di banyak juga minta maaf kalau sudah urusan ngaji ini berat, bayaran ngaji sulit. Ngaji ada guru ngaji datang ke Ustaz, tolong kasih tahu jamaah, maaf Pak Ustaz, iya jamaah ini minta maaf, anaknya tiap hari ngaji sehari. Masa ngaji 3 jam, setiap hari ngaji. Bayaran sebulan cuma 30.000. Berarti sebulan, sehari berapa? 1.000 rupiah. Minta maaf Ustaz, ini banyak yang nunggak Ustaz, ada yang 6 bulan, ada yang setahun setengah. Dalam hatiku ini nak ngaji, apa main-main budak? Untuk ngaji setelah 6 bulan yang nunggak 60.000, 30.000. Saya ketemu jamaah, Bu, aku bawa ibu nunggak, minta maaf Ustaz, ngaji di sana mahalnya 30.000. La ilaha illallah. Makanya penting, Pak Ustaz tadi ngomong Ustaz, aku ini dulu gemuk Ustaz, waktu dagang dulu gemuk Ustaz badan, tapi sekarang jadi guru ngaji kurus Ustaz. Makanya penting, kita harus perhatian juga, Ustaz, guru ngaji tidak makan ikhlas. Ada jangan ngomong Ustaz ngajar tuh harus ikhlas. Ustaz tuh pintar, aku udah makan ikhlas, aku makan nasi di rumah tuh. Lah betul pula gitu. Walhasil sama-sama. Kita pengen anak kita pintar, kita pengen anak kita saleh. Mari kita sama-sama saling dukung dalam kebaikan. Mudah-mudahan harta kita yang kita keluarkan untuk pendidikan anak kita akan diganti Allah dengan rezeki yang berlimpah ruah. Amin ya rabbal. Ini hikmah yang keempat. Jadi setelah kita bersih hati, mari kita sama-sama jaga sholat, ramaikan masjid dengan sholat jamaah. Inilah tujuan dari peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Maka saya selalu tanya, setelah acara saya tanya, Bapak Ibu siap ramaikan masjid kita tercinta dengan sholat berjamaah? Jawaban meragukan. Yang di depan semangat, yang di belakang agak ragu-ragu. 10:30 itu saja. Bakal kesiangan besok. Kalau malam dah kata niat, subuh dah terbangun. Tapi kalau malam ada niat, walaupun tidur hanya 5 menit, akan dibangunkan Allah. Amin ya rabbal. Yang penting niat dulu. Saya tanya lagi, siap ramaikan masjid tercinta dengan sholat subuh berjamaah? Mantap. Malaikat agak segendik malam ini. Bakal ramai besok subuh. Masih mau subuh besok. Jamaah ini lah yang datang dulu. Yang siap mah kan jemput ke rumah. Nah, ini bahaya nih. Kalau malaikat maut sudah jemput ke rumah wassalam. Makanya yang pentingnya apa kata Imam Junaid Al-Baghdadi? Man fataha ala niyat as-salih. Siapa yang punya niat yang tulus, satu niat baik, maka fatahallahu lahu sab'ina babu min abwabi taufik. Allah akan berikan 70 pintu kemudahan, taufik, kekuatan untuk ibadah.
mudah-mudahan kita semua dimampukan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini hikmah-hikmah dan Islam yang sengaja saya tidak cerita kronologi perjalanannya, banyak hikmah. Karena Nabi berjalan tuh hanya seperempat. Berapa jam Nabi perjalanan, tapi ternyata berkah, banyak hikmah dan bisa kita ambil dalam setiap peristiwa peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Malam ini datang, malam besok ada peringatan, datang lagi, malam besok datang lagi. Siapapun ustadznya, siapapun kiainya, siapapun ulamanya hadir, datang, ambil hikmah dan berkahnya. Karena ustadz, kiai, ulama adalah cahaya penerang di kampung kita. Selagi mereka masih ada, muliakan, hormati, karena mereka tidak selamanya akan bersama kita. Ada ulama di kampung kita, muliakan mereka. Seperti Nabi Muhammad di kota Mekah dihina, di kampung sendiri, di rumah sendiri. Tapi ternyata saat hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad disambut luar biasa, dimuliakan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah mutiara, cahaya yang akan menerangi orang sekitarnya. Maka ayo sama-sama kita hargai para ulama kita. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat, afiat, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Masa nikmat dari Allah. Sudah jam 10 lewat 23. Betul dah jam ini? Aman. Akbar ya. Walaupun agak lambat di belakang itu. Jangan nyimak sini, nyimak itu kalau nak buka. Agak lebih cepat maksudnya. Alhamdulillah, ini berkah. Malam hari tidak terasa saya sejam ceramah di depan ini. Masya Allah. Ibu-ibu tadi sudah 2 ronde di depan saya. Belum selesai maksudnya. Masih hidup. Walhasil alhamdulillah. Masa bapak semangat orang tua kita doakan semuanya. Ini banyak orang tua yang semangat datang ke masjid. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, afiat, berkah dunia akhirat. Anak-anak muda, mari kita bangkit bersama. Mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung masih gagah, kita pakai untuk memakmurkan nama Allah. Alhamdulillah. Kalau lagi udah kuat lagi, nanabu ini, ngangkat lagi mengas, nanabu mengas. Apalagi nyimak bas ini sekali pukul, wassalam. Ini nikmat, mumpung kita masih muda, semangat kita. Masya Allah. Yang tua, tidak usah banyak pikiran lagi sudah. Kenapa? Malaikat sudah panggil kita. Setiap hari ada malaikat yang panggil kita. Ma'adantum liliqa'i rabbikum, kata malaikat. Apa yang kalian persiapkan untuk menghadap Allah? Ayo sandingung kami yang tua, tidak digorong. Itu nasihat yang tua dan yang muda. Karena tua belum tentu cepat meninggal, yang muda belum tentu hidup lama. Bisa jadi yang muda duluan, bisa jadi yang tua belakangan. Tidak ada yang tahu di antara kita. Maka tugas kita adalah berjuang. Mudah-mudahan kita istiqomah ibadah sampai Allah wafatkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa
mau kasih hadiah ya. Ada 2 yang bisa jawab dapat hadiah. Satu orang 20.000. Putra 1, putri 1 aja. Pertanyaannya, siapa nama paman dan istri Nabi yang meninggal dunia tadi? Nah, lagu Rahadil itu. Nah itu putri, yang putra, yang maju. Pertanyaan kedua langsung, jadi maju 2. Maju lah. Yang Siapa namanya? Siapa namanya? Di sana dari Pamannya lo. yang putra. sama istrinya. Maju lah. Siap kemana Nabi Muhammad hijrah pertama? Nah. Kota Madinah kan? Oh, ya tahu. Kamu tidur aja. Aja. Aku udah mati kan. Oh kan? Seno. Tahu aku? Ya mantap nih. Nah, saya tanya dulu. Oh, napi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa nama? Seno, Seno. Siapa nama ayah? Sugiarto, Ada bapaknya? Tiga. Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau untuk bersama. Amin. Al-Fatihah. Balik mana? Tanjung. Tanjung Buru. Kau di sini lah berarti. Iya. Nah, kelas berapa? Kelas 9. 9 kelas 3 SMP. 3 SMP. Nah, bagus. Pertanyaan Ustaz tadi, kemana Nabi Muhammad hijrah pertama? Madinah. Ke Madinah. Betul atau salah? Betul atau salah? Agak kurang tepat tadi. Ke kota Baik. Toyib. Itu kan Toyib. Yang selama itu. Nah, baru ini bukan ujian nasional bukan? Nah, bagus. Duduk. Nah, putri tadi. Nah, putri. Assalamualaikum. Nah, situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama? Sampai Triana. Siapa nama orang tua? Nama ayah siapa? Yayan. Yayan. Bapak? Yaya. Ada bapak? Gak ganti? Ya, dia diam aja dulu. Ya. Pulang kemana pulang? Ini apa jalan Tanjung Puri? Mana saya ke situ? Iya sini lah, maksudnya aku tuh di mana balik kan? Kan di jalan itu kan? Iya, mana rumah RT berapa, nomor berapa kan gitu. Tinggal di mana? Di jalan Tanjung Buru kan? Tengah jalan berarti dia dulu. Iya. RT berapa RT? Rumah? 56. RT 56. Ah, sudah. Kelas berapa sekarang? 7. Kelas 7. Mantap. Pertanyaan Ustaz tadi. Siapa nama paman dan istri Nabi yang tadi meninggal dunia di tahun Isra Mi'raj? Abu Bakar dan Khadijah. Khadijah radhiyallahu taala anha. Betul atau salah? Mantap. Olip dan? Jadilah jawaban. Ah, ya Haji. Aduh, Haji tahu itu dekat. Haji tak datang enggak? Iya. Insyaallah. Alhamdulillah rabbil Alamin. insyaallah. Mudah-mudahan nomor kali ini kita lihat banyak juga dari jamaah masjid lain. Masjid yang lainnya juga insyaallah luar biasa. Mudah-mudahan perjumpaan kita menjadi perjumpaan yang tidak hanya bersama di dunia,
kita ingin berkumpul sampai surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita mintakan doa ibu kita dari Haji Dr. Sidis Hasan. Hajat kita semua dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kerana perhatian. Mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.